Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I am fine. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa melanjutkan pembelajaran kita meskipun melalui daring pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. Tidak lupa kan bagaimana cara berdoa di kelas? Tentunya tidak lupa. Baik, langsung saja kita mulai. Let's pray together before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Pada kali ini kita masuk dalam pembelajaran yang kedua. Jadi bisa kalian buka di bukunya, yaitu di halaman 8 sampai dengan halaman 16. Nanti tetap kalian baca dulu ya, dari halaman 8 sampai halaman 16. Teacher Lail hanya membantu untuk merangkumkan materi, tapi nanti tetap dibaca ya. Baiklah, langsung saja. Untuk materinya adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada pembelajaran 2 kali ini, ada 3 mata pelajaran, yaitu yang pertama adalah Bahasa Indonesia, yang kedua adalah PJOK, dan yang ketiga adalah PPKN. Untuk materi yang pertama, Bahasa Indonesia, kita sebutkan dulu ya ciri-ciri makhluk hidup. Tentunya di pelajaran yang sebelumnya sudah diinformasikan oleh Teacher Emma. Ada berapa sih ciri-ciri makhluk hidup yang perlu kita ketahui? Betul sekali, ada 5 ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak. Yang kedua adalah bernafas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Dan yang kelima adalah membutuhkan makan. Ciri yang pertama, bergerak. Makhluk hidup pasti melakukan pergerakan. Kalau manusia biasanya bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Nah, kalau ikan bergeraknya dengan seperti apa? Kalau ikan bergeraknya dengan cara berenang. Betul sekali. Kalau tumbuhan bergeraknya seperti apa, anak-anak? Kalau tumbuhan, dia akan bergerak menuju ke arah cahaya matahari. Betul sekali. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah bernafas. Manusia, hewan, bernafasnya dengan paru-paru. Sedangkan ikan bernafasnya dengan insang. Kemudian belalang bernafasnya dengan trakea. Betul sekali.
Untuk ciri yang ketiga, makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan. Misalnya, kalian dulu pasti pernah menjadi bayi, kemudian menjadi balita, kemudian anak-anak, dan nanti pasti akan tumbuh besar menjadi manusia dewasa. Itu adalah salah satu ciri bahwa kita mengalami pertumbuhan. Untuk ciri berikutnya adalah berkembang biak. Makhluk hidup pasti akan mengalami perkembangbiakan. Untuk hewan, ada yang berkembang biak dengan cara beranak dan juga bertelur. Untuk selanjutnya, cirinya adalah ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makan. Kenapa makanan sangat penting? Karena makanan adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Jika kita bisa memakan hewan atau tumbuhan, misalnya memakan sayur-sayuran, kemudian memakan hewan adalah misalnya memakan ikan, ayam, atau daging sapi, dan jika tumbuhan, dia bisa memasak makanannya sendiri. Tetapi ketika memasak makanannya sendiri, tumbuhan membutuhkan air dan juga sinar matahari. Kalau tumbuhan, membutuhkan makanannya ada yang berupa memakan hewan dan juga ada yang memakan tumbuhan. Misalnya hewan yang memakan hewan adalah seperti yang bisa kita lihat di rumah, misalnya cicak. Cicak memakan nyamuk. Sedangkan kambing biasanya makan apa? Betul sekali, kambing biasanya memakan rumput atau tanaman yang lainnya. Baik, itu adalah materi bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke materi PJOK. Di materi PJOK ini kita sebagai manusia biasanya bergerak, dan yang paling mudah adalah gerakan ketika kita berjalan. Ada beberapa macam cara kita berjalan. Yang pertama adalah berjalan ke samping, berjalan cepat, bahkan bisa kita berlari. Nanti coba dipraktekkan di rumah ya. Sampai di sini bisa dimengerti penjelasannya, teacher? Baik, kita lanjut ke materi yaitu PPKN. Materi PPKN kita adalah pengamalan tentang sila pertama pada Pancasila. Masih ingat kan Pancasila? Nah, Pancasila ini ada berapa sila? Ada 5 sila. Sila yang pertama, masih ingat bunyinya? Ya, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara kita mengamalkan sila yang pertama ini? Ada yang tahu anak-anak? Baik, teacher bantu jawab ya. Pengalaman sila yang pertama adalah misalnya dengan cara kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Contoh mudahnya adalah ketika kita makan. Ketika kita makan, sebaiknya diawali dengan apa dulu anak-anak? Iya, betul sekali, diawali dengan berdoa. Kemudian diakhiri juga dengan doa. Kemudian, apalagi contohnya sebagai pengamalan sila yang pertama, yaitu tidak membuang makanan yang sudah kita ambil. Jadi, kita harus menghabiskan makanan apa yang sudah kita ambil. Tidak boleh kita menyia-nyiakan makanan. Selanjutnya adalah menjaga kesehatan tubuh dengan cara kita memakan makanan yang sehat. Kalau kita makan jajan sembarangan, tidak memperhatikan gizinya, maka bisa saja tubuh kita akan terserang penyakit.
Tentunya kita tidak mau ya tubuh kita terserang penyakit. Selanjutnya adalah menyayangi makhluk hidup yang ada di sekitar kita dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Jika lingkungan kita kotor, maka harus kita bersihkan. Baik, sekian yang bisa teacher sampaikan. Kurang lebihnya teacher mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.